Selamat pagi Bapak dan teman-teman, nama saya Melisa Pasaribu. Di sini akan menjelaskan pembahasan soal dari materi analisis sensitivitas dalam mata kuliah program linear. Di sini terdapat 3 soal dengan soal yang pertama yaitu dikatakan terdapat sebuah perusahaan yang memproduksi mainan anak-anak. Jadi akan membuat bingkisan di mana bingkisan itu akan berisi kombinasi dari mainan, olahraga, dan buku. Jadi dibuat beberapa jenis bingkisan yaitu standar, deluxe, dan super deluxe. Jenis pertama atau standar itu tadi berisi dari 4 mainan, 4 alat olahraga, dan 2 buku. Dijual 30.000. Lalu jenis kedua atau deluxe tadi berisi 5 mainan, 6 alat olahraga, dan 5 buku. Dijual 40.000. Lalu jenis ketiga atau super deluxe tadi terdiri dari 6 mainan, 8 alat olahraga, dan 5 buku dengan harga jualnya itu 60.000. Jadi untuk masing-masing benda tersebut diberikan limit atau batas yaitu 60.000 untuk mainan, 75.000 untuk alat olahraga, 45.000 buah untuk buku. Lalu di sini ditanyakan berapa masing-masing jenis bungkusan harus diproduksi agar diperoleh penerimaan yang maksimal. Lalu selanjutnya pada penyelesaiannya, lebih dahulu kita sajikan data tersebut ke dalam tabel. Tabel ini berisi data tentang jenis paket dan jumlah mainan, alat olahraga, dan buku yang terdapat dalamnya, juga jenis paket dan setiap harganya, juga batas untuk komposisi dari bingkisan tersebut. Lalu selanjutnya di sini untuk memudahkan juga kita misalkan dulu X1 sebagai jumlah jenis standar akan diproduksi, S2 untuk jenis deluxe, S3 untuk jenis super deluxe. Lalu setelah berdasarkan data tersebut, kita rumuskan model matematikanya yaitu dalam fungsi tujuan untuk memaksimumkan Z sama dengan 30.000 X1 tambah 40.000 X2 tambah 60.000 X3 dengan fungsi batasannya mengikuti data yang terdapat dalam tabel tersebut ditambah fungsi kendala yaitu X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 sebagai syarat dia non-negatif. Lalu selanjutnya, setelah merumuskan fungsi tujuan dan fungsi batasan tadi dalam model matematika, kita tentukan dulu bentuk standar untuk membantu kita memudahkan penyusunan tabel simplex. Di sini bentuk standarnya didapat Z untuk fungsi tujuannya yaitu Z kurang 30.000 X1 kurang 40.000 X2 kurang 60.000 X3 kurang 0 S1 kurang 0 S2 kurang 0 S3 sama dengan 0. Lalu untuk kendalanya 4X1 tambah 5X2 tambah 6X3 tambah S1. Demikian untuk fungsi kendala yang lain dengan diikuti dengan variabel stacknya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada tabel simplex yang pertama. Dalam tabel simplex yang pertama ini, setelah memasukkan bentuk standarnya tadi, didapat bahwa di baris Z, elemen yang paling besar negatifnya adalah minus 60.000 yaitu dalam kolom X3. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa kolom X3 ini adalah kolom kuncinya. Untuk baris kuncinya adalah S3, yaitu karena rasio dari 45.000 dibagi 5 dibanding dengan rasio fungsi kendala yang lain itu lebih kecil. Jadi di sini nanti X3 akan menggantikan posisi dari S3. Di tabel simplex yang kedua, kita dapat bahwa nilai minus 60.000 tadi telah berubah menjadi 0. Dan di sini bisa kita lihat bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah nilai X1 di baris S1. Di sini ditampilkan 1,6. Di sini selanjutnya akan diubah menjadi 1 agar mendapatkan solusi. Lalu di tabel simplex yang ketiga bisa kita lihat di sini nilai X1 di kolom X1 itu sudah menjadi 1. Jadi di sini bisa kita lihat juga nilai X3-nya itu sudah menjadi 1. Jadi di sini tabel ini sudah optimum, jadi dapatkan solusi untuk Z adalah 562.500.000, lalu X1 3.750, S2 0, X3 7.500. Jadi kesimpulannya dari penyelesaian melalui metode simplex tadi, masing-masing jenis bungkusan yang harus diproduksi agar penerimaan maksimal itu adalah 3.750 untuk jenis standar, 0 untuk jenis deluxe atau tidak diproduksi, 7.500 untuk jenis super deluxe dengan optimum penjualan adalah 562.500.000. Soal yang kedua dikatakan, Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Bahan bakunya yang paling utama yaitu kayu jati dan kayu kamper. Jadi perusahaan ini dikatakan menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan dengan komputer. Lalu karena persaingan, manajemen perusahaan meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya produksinya untuk mencapai hasil yang optimal. Di sini jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap unit mebel, yaitu meja ataupun kursi, dan kapasitasnya tersedia dalam data tabel berikut. Selanjutnya dikatakan di sini juga, andaikan S1, S2, dan S3 menyatakan variabel-variabel slack untuk masing-masing fungsi kendala dan diterapkan dalam metode simplex, didapatkan tabel optimum seperti berikut. Lalu diberikan juga penggunaan tenaga kerja dalam perusahaan itu dimasukkan dalam model sehingga mengakibatkan batasan yang baru muncul. Di sini tabelnya ditampilkan bahwa tenaga kerja yang disediakan 3 untuk model A, 4 untuk model B, dan 140 untuk kapasitasnya. Lalu diinstruksikan untuk melakukan analisis sensitivitasnya. Selanjutnya, di sini kita ketahui bahwa penambahan kendala baru merupakan jenis dari masalah atau kasus tersebut. Dengan penyelesaiannya kita memodelkan terlebih dahulu dalam model matematis berdasarkan tabel produksi dan tabel penambahan kendala baru dari tenaga kerja. Lalu kita misalkan juga model A itu X1, model B itu X2. Lalu dapatlah model matematisnya seperti ini. Dengan fungsi batasan telah ditambahi fungsi tenaga kerja, yaitu 3X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 140. Sebelumnya di sini kita lihat dulu di tabel simplex optimum yang telah disediakan sebelumnya, untuk nilai solusi X1 adalah 18 dan X2 adalah 24. Di sini kita cek dulu apakah fungsi tenaga kerja ini mempengaruhi nilai optimum yang baru. Kita substitusi untuk X1 dan X2. Apabila dia memenuhi, berarti fungsi ini tidak mempengaruhi atau bersifat masif. Dan apabila substitusi dia tidak memenuhi, berarti dia bersifat aktif atau mempengaruhi nilai optimum yang baru pasca penambahan kendala tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, kita lihat kembali dalam tabel simplex optimum yang disediakan tadi, tentu akan dipengaruhi oleh kendala dari tenaga kerja tadi. Sehingga nanti di sini akan ditambahkan baris S4. Nah, untuk baris S4 itu sebelum kita masukkan, kita pastikan dulu dia optimum. Nah, di sini dia unsurnya adalah 3, 4, 0, 0, 0, 1, dan 140. Bisa kita lihat di sini nanti untuk di kolom X1 dan X2 dia belum bernilai 0. Nah, di sini setelah melalui satu kali operasi, yaitu S4 aksen, didapat 0 di X1 dan 4 di X2. Masih ada masalah di X2, masih bernilai 4. Lalu pada operasi yang kedua atau pada hasil S4 double aksen, didapat sudah 0 di X1 dan 0 di X2. Lalu ini merupakan baris yang sudah dapat kita masukkan ke tabel simplex optimum yang baru. Nah, setelah dimasukkan elemen S4 tadi ke dalam tabel simplex optimum pasca kendala baru, tabel ini kita lihat sudah memenuhi karena X1 dia sudah 1, X2 dia juga sudah 1, lalu di baris Z-nya kita lihat tidak ada lagi yang bernilai negatif. Nah, kita bisa katakan bahwa tabel tersebut optimum. Tetapi kita bisa lihat di sini ada sesuatu yang berbeda, yaitu di sebelah kanan atau solusi dari S4 itu masih bernilai negatif, yaitu minus 10. Jadi tabel tersebut dikatakan optimum tetapi tidak layak atau visible. Nah, selanjutnya di sini kita punya soal ketiga, yaitu dengan fungsi tujuan untuk memaksimumkan Z sama dengan 2X1 tambah X2 tambah 3X3 dengan fungsi kendala sebagai berikut, dengan juga tambahan fungsi kendala syarat non-negatif X1, X2, X3 lebih besar sama dengan. Instruksinya adalah untuk menggunakan aplikasi bingung untuk menganalisis sensitivitas dari setiap variabel terhadap hasil fungsi tujuan di atas. Nah, di sini saya sudah memasukkan fungsi tersebut, baik fungsi objektif maupun fungsi kendalanya, ke dalam lembar kerja Lingo. Di sini setelah kita masukkan, kita klik solver, menu solver, lalu klik pilihan solve. Nah, di sini saya sudah mendapatkan outputnya. Pada outputnya di sini bisa kita lihat bahwa nilai objektifnya itu 11,2, X1 itu 3,2, X2 0, X3 itu 1,6.
Lalu selanjutnya masuk kepada reduce cost, dual price, dan slack or surplus. Jadi di sini reduce cost itu yang bisa kita lihat di output ini itu menunjukkan nilai pengurangan nilai fungsi objektif, menunjukkan nilai pengurangan dari nilai fungsi objektif setiap terjadi pengurangan. Lalu untuk dual price di sini di output ini dia akan menunjukkan nilai pertambahan dari nilai fungsi objektif setiap terjadinya pertambahan. Nah, di sini kita bisa lihat dual price itu ada yang 0,6 di fungsi kendala pertama, atau di sini di baris kedua, dan 0,8 di fungsi kendala ketiga atau baris keempat. Nah, di sini dual price itu yang kita lihat adalah yang batasan pada slack or surplusnya, yang batasan pada kolom slack or surplusnya itu bernilai 0. Karena itu menunjukkan bahwa batasan dipakai secara penuh di sini. Jadi ketika ditambahkan 1 pada right hand side atau nilai sebelah kanan pada fungsi kendala yang pertama atau di baris kedua ini, dia akan bertambah 0,6 di fungsi. Nah, sebelumnya di sini itu untuk slack or surplusnya yang 0 saja yang mengalami pertambahan sesuai dual price-nya. Jadi apabila slack or surplusnya itu tidak 0, dia tidak mengalami penambahan sesuai dual price-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam range. Dimana range di sini akan menghasilkan objective coefficient range dan right hand side yang disingkat OCR atau di sini saya gabung dengan right hand side atau RHS yang merupakan batas variabel untuk objective coefficient range dan nilai sebelah kanan dari RHS. Di sini cara untuk mencari range-nya, kita klik menu solver, kita klik di sini range setelah muncul. Nah, bisa kita lihat di sini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa OCR ataupun RHS itu merupakan batas variabel untuk OCR dan batas nilai sebelah kanan untuk RHS. Jadi di sini untuk variabel X1 dia koefisiennya itu adalah 2, yaitu hanya mengalami peningkatan atau increase sampai 4 yang optimum. Nah, di sini untuk penurunannya itu dia hanya sebanyak 1. Jadi kenaikannya sebanyak 4, yaitu 2 tambah 4 kenaikannya menjadi 6, 2 dikurang 1 penurunannya menjadi 1. Nah, selanjutnya untuk right side range itu demikian juga merupakan batas penambahannya yang optimumnya. Di sini misalnya right hand side untuk row 2 atau baris kedua yaitu fungsi kendala pertama, yaitu peningkatannya hanya diperbolehkan sebanyak 8 atau dengan kata lain meningkat menjadi 16. Penurunannya hanya dapat diturunkan sebanyak 5,3 atau 8 kurang 5,3 sekitar 2,7. Demikian penjelasan saya tentang objective coefficient range dan right hand side. Increase sekali lagi, increase itu untuk batas atas, baik dia untuk objective coefficient range dan right hand side, dan decrease itu untuk batas bawah dari objective coefficient range dan juga right hand side. Terima kasih. Demikian video saya.